Assalamualaikum. Duduk, siap, gerak. Duduk, siap, gerak. Mengawali pelajaran. Dimulai, mulai. Dimulai, selesai. Istirahat, cepat, gerak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, pagi. Pagi, tasman luar biasa. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelumnya Bapak ingin duduknya yang rapi. Tolong kondisi kelas menjadi rapi, duduknya yang rapi, mejanya yang rapi, diluruskan agar pembelajaran kita kondusif hari ini. Baik, anak-anakku, marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, akan Bapak cek kehadiran dulu, akan Bapak bacakan daftar hadir. Baik, Abid Putri Kirani hadir. Al-Gifta, SBT Nursing. Oke. Alif, Syakwil, Ansis, Sukarna, Nursing. Sabila, baik. Lalu menurut sejenak, alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin menyampaikan kepada kalian, kita tidak bosan-bosan harus selalu giat dan bersungguh-sungguh di dalam belajar. Karena dengan kesungguhan itu kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Sebagaimana kata bijak mengatakan dari pepatah kuno Mesir, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Oke. Apa tadi kalimat bijaknya? Man jadda wajada. Oke, tirukan yang keras, yang semangat biar hari ini kita semangat. Man jadda wajada. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah kita akan berhasil. Maka harus selalu semangat dan terus semangat. Oke ya, semangat ya. Oke, baik. Anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Yuk. Pada kemarin kita belajar mengenai khutbah, tabligh, dan dakwah. Oke, kemarin kita telah belajar khutbah, tabligh, dan dakwah. Dan dakwah, sebagaimana disampaikan Karisa, lebih umum daripada tabligh. Karena tabligh bagian dari dakwah. Karena dakwah itu tidak hanya melalui lisan saja, bisa juga melalui apa saja? Cerita amal kepada kita kayak Melalui akhlak atau amal perbuatan kita, itu juga bagian dari dakwah ketika orang mengikuti kita. Melalui sosial media, itu juga bagian dari dakwah. Atau melalui artikel tulisan, itu bisa juga jadi dakwah. Ya, seperti itu ya. Itu alhamdulillah itu yang kita pelajari kemarin. Maka hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebagai siswa yang baik, sebagai siswi yang baik. Kita harus tentu menjalankan perintah Allah dan mengamalkan ajaran daripada Rasulullah SAW. Salah satunya adalah kita harus berhubungan selalu baik dengan siapapun, dengan kawan kita. Ya. Maka hari ini kita akan belajar yang namanya ketika konflik antara satu dengan yang lain. Kamu siswa ya, pelajar ya. Ketika terjadi konflik, nah itu sangat bahaya. Ya, perkelahian antar pelajar sangat bahaya. Ya. Kemudian ada yang tahu wine, KTI, bir, kopi miring itu apa itu? Contoh-contoh apa?
Minuman keras. Oke, ada yang tahu ganja, heroin, ekstasi, itu apa itu? Narkoba. Maka hari ini insya Allah kita akan belajar tentang menghindari perkelahian antar pelajar, miras, dan narkoba. Ya. Lalu kemudian alur tujuan pembelajarannya adalah bagaimana kemudian nanti kalian sebagai peserta didik nanti dapat menjelaskan masalah perkelahian antar pelajar, dampak pengiringnya, ya, dari minuman keras dan narkoba dalam Islam. Adapun tujuan pembelajaran nanti kalian diminta untuk menjelaskan perkelahian dan tawar antar pelajar dan dampak negatifnya, definisikan pengertian Khomer berdasarkan Al-Maidah 991, dan kemudian yang terakhir menjelaskan narkoba ditinjau dari Islam, narkoba ditinjau dari hukum Indonesia dan seterusnya. Itu tujuan pembelajarannya. Nanti bentuk penilaiannya dengan bentuk sikap, nanti melalui lembar pengamatan sikap, tes tertulisnya nanti ada LKPD, kemudian keterampilannya nanti kalian Bapak minta untuk membuat poster tentang apa yang kalian akan presentasikan. Kita lihat Bapak sudah siapkan satu video, ya, untuk kalian amati, dan kalian lihat bersama dengan baik video pembelajaran yang terkait dengan materi kita hari ini. Silakan. Bisa memaksimalkan medsos atau kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan yang diarahkan oleh pihak di sekolah. Baik. Oke. Tepuk tangan dulu semuanya. Tadi kalian sudah mengamati satu video yang Bapak putarkan, ya. Bapak ingin kalian, salah satu dari kalian memberikan tanggapan tentang apa sih yang kalian lihat tadi dan apa yang kalian bisa tanggapi. Oke, Bapak minta Eka, silakan. Eka Mambaza. Ya. Itu video aksi perkelahian antar pelajar. Video perkelahian antar pelajar. Nah, itu tuh perbuatan yang buruk, yang tidak seharusnya kita tiru. Terus berdampak buruk bukan cuma untuk kita, tapi juga untuk lingkungan kita. Berdampak buruk bukan hanya kepada kita, tapi juga lingkungan kita. Tepuk tangan untuk Eka. Baik. Kita minta Abid kasih tanggapan. Kalau tanggapan saya dari video tersebut itu lumayan sedih karena masih banyak pelajar-pelajar di luar sana itu yang masih condong buruk kepada masyarakat sekitar yang punya anak kecil gitu. Karena contoh yang buruk itu buat anak-anak itu ngeliat kalau di sekitar mereka tuh masih ada pergaulan bebas itu loh yang main tawuran atau berantem karena kesalahpahaman. Dan menurut saya video ini juga kalau kesebar luas di sekitar itu buat contoh kalau itu perilaku buruk yang tidak boleh dicontoh. Baik, good, tuntas, wonderful, amazing. Tepuk tangan untuk Abid. Oke, jadi ini video yang kalian lihat adalah menunjukkan fakta atau fenomena di sekitar kita, dan ini terjadi di kalangan pelajar seperti kalian, yang alhamdulillahnya kita jangan sampai seperti itu, ya, di mana itu akan merugikan. Dengan berbagai macam sebab mereka melakukan tawuran atau perkelahian antar pelajar, itu akan merugikan, baik merugikan mereka secara fisik ataupun bisa jadi bahkan merugikan masa depan mereka. Ya kan, yang jelas yang membuat kegaduhan dan tidak dibenarkan, gitu ya. Baik, itu video tadi. Selanjutnya kita akan dan Bapak akan bagi kelas ini menjadi 3 kelompok.
ya. Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok. Oke. Yang pertama ini yang depan saja, ini kelompok 1. Apa yang kalian lakukan? Silahkan buka blog Bapak. Blog pembelajaran yang telah Bapak sediakan, yaitu dari KBS 2122 PAI 1. Silakan Bapak. Sudah ketemu semua? Oke. Di blog tersebut sudah Bapak siapkan langkah pembelajaran itu selanjutnya, di mana silakan ini ya, download LKPD yang telah Bapak posting di blog ya, sesuai dengan kelompoknya. Ya, silakan dikerjakan dari sekarang, silakan berdiskusi. Sambil berdiskusi, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Bapak. Aku luar biasa, terima kasih kalian telah mengerjakan kerja kelompok dengan baik. Sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, di mana kalian akan mempresentasikan sesuai kelompoknya masing-masing perihal submateri yang diberikan kepada kalian. Tapi sebelumnya mari kita tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 5 kali, banyak. Oke, ketawa 1 kali ha, ketawa 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, banyak. Oke, mari kita sambut kelompok 1 untuk dapat mempresentasikan hasilnya yang sudah dikirimkan ke Bapak. Oke, akan Bapak tampilkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Pak Mo, izin rekan-rekan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai perkelahian antar pelajar. Sebelum kami berpresentasi, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Abi Fikirani, biasa dipanggil Adi, dan bersama rekan saya, Sadilaika Satria. Baik, di sini kita akan menjelaskan mengenai perkelahian antar pelajar. Namun di sini kita akan menjelaskan definisi perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar adalah tindakan kekerasan fisik atau verbal yang terjadi antara siswa di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Fenomena ini sering melibatkan perselisihan antar individu ataupun kelompok, baik karena masalah pribadi, perbedaan pendapat, maupun persaingan yang tidak sehat. Fenomena yang ada di sekitar kita yaitu perkelahian antar pelajar yang terjadi karena faktor pengaruh lingkungan, seperti lingkungan sekitar kita yang mendukung perilaku agresif, keluarga, teman atau sebaya atau media. Dan ada pun tekanan sosial atau tuntutan untuk menunjukkan kekuatan ataupun mempertahankan status sosial di hadapan teman-teman. Selanjutnya ada masalah pribadi, kesalahpahaman, ejekan ataupun konflik personal yang memicu perkelahian. Bullying yang merupakan tindakan intimidasi yang belum juga mendapat menyebabkan korban melawan atau timbulnya konflik fisik. Selanjutnya yang terakhir itu ada krisis identitas dan emosi. Masa remaja seringkali diwarnai dengan kebingungan identitas atau ledakan emosi yang dapat mendorong perilaku agresif. Untuk dampak-dampak negatifnya, perkelahian antar pelajar pasti dampaknya negatif dan ada dampak positifnya. Dampak negatifnya itu ada di bagian
dibagi lagi, jadi ada dampak fisik, dampak psikologis dan lain-lain. Tapi secara umum ada dampak itu bagi individu yang terlibat maupun bagi lingkungan sekolahnya secara umum. Untuk dampak fisiknya, jadi kalau misalnya kita melakukan perkelahian antar pelajar, dampak fisik yang kita dapatkan adalah yang pertama cedera serius, mulai dari luka ringan, cacat permanen, bahkan kematian dalam kasus yang ekstrim. Terus juga rasa sakit dan trauma akibat kekerasan yang dialami. Dampak psikologisnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami silakan. Oke, ini ininya ya, posternya ya. Posternya hentikan perkelahian, bangun generasi siswa unggul. Baca koran sambil rebahan, mencari berita yang kekinian, katakan tidak untuk tawuran, simbol hancurnya kebudayaan. Cakep. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Baik anak-anakku, alhamdulillah dari 3 kelompok sudah menyampaikan presentasinya masing-masing. Baik dari perkelahian antar pelajar, kemudian miras dan narkoba. Ya, tadi presentasi sudah sangat baik. Kelompok 1 Bapak mulai. Kelompok 1 tadi sudah sangat baik presentasinya, menjelaskan tentang perkelahian antar pelajar. Seluruh yang diminta, baik dari definisi, kemudian dampak negatifnya, tadi sudah dijelaskan semua, tidak ada yang kurang. Hanya saja penguasaan masalah mungkin perlu ditingkatkan terhadap materi tersebut, ya. Kemudian posternya juga tadi sudah bagus, ya. Tinggal ditambah materinya saja yang diperluas lagi. Kemudian kelompok 2 tadi menjelaskan tentang narkoba, miras ya. Miras sudah sangat baik juga. Semua yang diminta di LKPD, baik definisi, kemudian dampak negatif dan seterusnya itu sudah dijelaskan dengan baik. Begitu juga posternya, ditambah lagi muatan materinya, bukan hanya pesan slogannya, tapi juga ada muatan materi di dalam poster tersebut. Begitu juga kelompok 3, kurang lebih sama. Begitu ya, tentang narkoba, jadi tentang miras, gitu ya. Baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik anak-anakku, sebelum kita berada di penghujung pembelajaran hari ini, ya, sebelum kita berada di penghujung pembelajaran hari ini, Bapak akan berikan evaluasi pembelajaran pada kalian, ya. Akan berikan evaluasi pembelajaran kalian pada kalian, ya, sebagai bentuk bagaimana hasil belajar kita hari ini. Bagaimana hasil belajar kita hari ini, ya. Bapak sudah bagikan link evaluasi pembelajaran, ya, berupa pilihan ganda dalam bentuk Google Form, ya, yang bisa kalian akses di blog Bapak. Silakan diakses evaluasi pembelajarannya. Silakan dikerjakan. Oke, baik. Baik, alhamdulillah, terima kasih anak-anakku telah mengerjakan evaluasi pembelajaran dengan baik. Nanti rekap nilainya akan Bapak sampaikan, ya, sebagaimana yang telah kalian kerjakan pada evaluasi pembelajaran. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Bapak ingin kita menyimpulkan apa yang kita dapat hari ini. Apa yang kita dapat hari ini. Tapi sebelum Bapak berikan penguatan kesimpulan, Bapak ingin dari kalian apa yang bisa Abid simpulkan dari pelajaran kita hari ini. Saya izin menjawab. Yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini, kita dapat tahu bagaimana cara menghindari pergaulan bebas, cara menghindari perkelahian antar pelajar, menghindari miras, terus narkoba, dan kita tahu apa dampak buruk dan apa semua dampak buruk dan surah yang menyantumkan tentang perkelahian antar pelajar, miras dan narkoba. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Abid. Apa saja sih
salah satu dampak negatif dari narkoba. Dampak negatif dari narkoba apa? Ada yang boleh menjelaskan? Oke, Eka. Penyakit di tubuh. Oh, dampak terhadap tubuh, Kesehatan tubuh. kesehatan tubuh. Tentu itu akan menjadi kurang baik. Ada yang bisa lebih menjelaskan secara detail? Karisa, boleh? Psikologis. Psikologis, mempunyai dampak psikologis. Kita akan mudah stres, kemudian gelisah dan seterusnya sehingga menyebabkan kesehatan kurang baik, terutama mental dan psikologis ya. Oke, baik anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita telah belajar banyak bahwa kita sebagai umat Islam berarti memang harus menjauhi dan menghindari baik itu perkelahian antar pelajar atau miras ataupun narkoba, karena jelas bahwa itu berdampak negatif terhadap kita baik secara fisik ataupun secara mental atau secara psikologi, dan juga tentunya akan merusak masa depan kita. Gitu ya. Oke, sebelum kita tutup hari ini, kira-kira belajar kita hari ini ada manfaatnya tidak? Ada tidak? Coba kamu boleh. Ada? Ada ya. Jadi kita mengetahui apa itu miras, narkoba ya, perkantor pelajar dan seterusnya. Bagaimana kamu setelah belajar ini? Kamu? Setelah belajar ini tahu Pak tentang miras dan perkelahian itu tentang pelajar tidak baik. Tidak baik. Berarti tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita lakukan. Oke, baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ingat pekan depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang prinsip muamalat, ya, tentang prinsip muamalat atau perekonomian Islam. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama baca hamdalah.